Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang tumbukan lenting sempurna. Kali ini kita akan membahas tentang tumbukan lenting sebagian dan tidak lenting sama sekali. Kakak mau nanya, kakak sedikit lupa bedanya tumbukan lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, dan lenting sebagian di mana ya, Mi? Untuk membedakan tumbukan lenting sempurna, sebagian, dan tidak lenting sama sekali, yang pertama, kalau tumbukan lenting sempurna, pantulannya kembali lagi ke posisi awal. Tumbukan lenting sebagian, pantulannya lebih kecil atau tidak kembali ke posisi awal. Sedangkan kalau tumbukan tidak lenting sama sekali, biasanya setelah bertumbukan, kedua bendanya akan bergerak bersamaan atau menyatu. Perbedaan yang kedua, tumbukan lenting sempurna E sama dengan 1, lenting sebagian kurang dari 1, dan tidak lenting sama sekali E sama dengan 0. Pada tumbukan lenting sebagian berlaku rumus hukum kekekalan momentum. M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Untuk E sama dengan F2 aksen min F1 aksen per F1 min F2. Pada kasus bola yang memantul pada ketinggian tertentu, E dapat juga dituliskan akar H2 per H1. M adalah massa benda satuannya kilogram, V adalah kecepatan benda satuannya meter per sekon, E adalah koefisien restitusi, H2 adalah ketinggian pantulan benda, sedangkan H1 adalah ketinggian benda satuannya meter. Contoh soal, benda 1 dan benda 2 yang massanya sama 2 kg bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon dan 10 meter per sekon seperti pada gambar. Tentukan kecepatan benda setelah tumbukan jika tumbukan lenting sebagian E sama dengan 0,2. Penyelesaian. Diketahui M1 sama dengan M2 sama dengan 2 kg. V1 sama dengan 8 meter per sekon, V2 sama dengan 10 meter per sekon. E sama dengan 0,2. Berapakah V1 aksen dan V2 aksen? Yang pertama, kita gunakan hukum kekekalan momentum. M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. 2 kali 8 ditambah 2 kali min 10 sama dengan 2 V1 aksen ditambah 2 V2 aksen. Min 4 sama dengan 2 V1 aksen ditambah 2 V2 aksen. Kita sederhanakan menjadi min 2 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Persamaan pertama, 2 aksen dikurang V1 aksen sama dengan E kali V1 min V2. V2 aksen min V1 aksen sama dengan 0,2 dikali 8 dikurang min 10. V2 aksen dikurang V1 aksen sama dengan 3,6. Persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan min 2, min V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan 3,6. Hasilnya adalah V2 aksen sama dengan 0,8 meter per sekon dan V1 aksen sama dengan min 2,8 meter per sekon. Untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, karena E sama dengan 0, V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Untuk mencari kecepatan benda setelah tumbukan adalah M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 dibagi M1 ditambah M2. Dengan M adalah massa benda satuannya kilogram, V
V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Sebuah truk yang masanya 1 ton melaju dengan kecepatan 40 meter per sekon menabrak motor massa 125 kg yang melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berapakah kecepatan setelah bertabrakan jika truk dan motor menyatu atau bergerak bersama-sama? Diketahui M1 sama dengan 1 ton sama dengan 1000 kg, M2 sama dengan 125 kg, V1 sama dengan 40 meter per sekon, dan V2 sama dengan min 10 meter per sekon. Berapakah V aksen? Untuk mencari kecepatan truk dan motor setelah tumbukan, V aksen sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 dibagi M1 ditambah M2. V aksen sama dengan 1000 kali 40 ditambah 125 kali min 10 dibagi 1000 ditambah 125. V aksen sama dengan 34,4 meter per sekon. Cukup sekian pertemuan kali ini, kita lanjutkan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.